Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 24 yang berbunyi, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Pada bagian sebelum nas renungan kita ini, Nabi Yeremia begitu sedihnya meratapi umat Israel atau umat Yehuda, umat pilihan Allah itu yang sedang mengalami penindasan begitu beratnya dari bangsa Babel dan bangsa-bangsa lainnya. Bagian besar orang Israel maupun Yehuda dibawa ke Babel, ke pembuangan, untuk dijadikan budak, dijadikan pekerja kasar di Babel. Semua ini terjadi karena kedegilan hati mereka yang mengabaikan teguran Tuhan lewat para nabi utusan Tuhan. Mereka tidak mau bertobat atas dosa-dosa kesalahan mereka, meninggalkan Tuhan, serta dosa penyembahan berhala mereka selalu lakukan. Akhirnya mereka dibiarkan Tuhan ditaklukkan oleh bangsa Babel, oleh Raja Nebukadnezar. Semua doa permohonan mereka tidak dijawab Tuhan, karena mereka belum sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan Allah Israel. Meskipun demikian, Nabi Yeremia menyadari bahwa sungguh-sungguh kasih setia dan rahmat Tuhan itu tidak pernah ada habisnya, selalu baru setiap paginya. Oleh karena itu Nabi Yeremia selalu berharap kepada Tuhan. Nas renungan tentang firman Tuhan ini hendaknya boleh mengajarkan dan mengajak kita agar kita jangan pernah meninggalkan Tuhan, dan hendaknya kita mau mencontoh dan meneladani akan iman percaya Nabi Yeremia yang selalu berharap hanya kepada Tuhan Allah dan mengimani serta mempercayai bahwa sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah bahwa supaya kita seluruh umat-Nya ini mau apabila melaksanakan hidup yang dosa sifatnya di hadapan Tuhan, mau bertobat, meninggalkan segala dosa dan kesalahan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan cara meninggalkan semua bentuk perbuatan dosa itu dalam bentuk penyembahan berhala itu, lalu kembali metanoia, hanya mau beribadah kepada Tuhan Allah saja, yang sudah kita kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita umat-Nya. Sesungguhnya bagi orang yang hidup takut akan Tuhan, pastilah akan selalu tetap taat, setia, beribadah kepada-Nya. Maka janji kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dan tak habis-habisnya itu, rahmat-Nya itu akan terus nyata berlaku bagi diri kita, umat milik
Tuhan ini. Dari nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, hendak mengingatkan kita sebagai pribadi maupun keluarga yang sudah mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mau menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang mau mengandalkan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus, supaya iman percaya kita ini tetap terus dikuatkan, diteguhkan, agar kita senantiasa hanya mau berbakti, mau menyembah, mau memuji dan memuliakan Tuhan Allah Bapa, dan selalu terus berharap hanya kepadanya saja, sebab hanya Dialah satu-satunya Allah dan Bapa kita yang layak untuk kita sembah, untuk kita puji, untuk kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu. Maka janji yang hanya menurut kebenaran firman Tuhan ini akan berlaku bagi kita. Kasih setia dan rahmat-Nya pasti dicurahkannya pada setiap pagi. Ingatlah akan firman Tuhan seperti yang dituliskan pada Amsal 1 ayat 33 ini. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh menyadari apabila kami memang mengalami perbuatan dosa di hadapan Tuhan, kami mau bertobat, karena kami tahu dengan pertobatan kami datang kepadamu bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan untuk mengampuni, menerima kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami boleh dibebaskan dari segala hal yang memang menderitakan kami. Kami percaya Tuhan mau sambut akan harapan dan doa kami itu, dan setiap hal yang mengakibatkan adanya kuasa sakit penyakit juga yang saat ini kami derita Bapa, dalam bentuk apapun juga kami mohon Tuhan, berikan kiranya pengampunan-Mu melalui penyembuhan segala kuasa sakit penyakit yang ada dalam diri kami. Sembah sujud kami telah memohon, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.